Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita kembali lagi ke pelajaran akidah akhlak tentang sifat kikir dan serakah. Sifat kikir. Satu, pengertian sifat kikir. Kikir adalah sikap cinta dunia, yaitu suka menggunakan hartanya untuk diri sendiri. Orang yang kikir tidak mau berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Sifat kikir juga termasuk sikap yang tercela. Orang yang memiliki sikap kikir akan berusaha keras untuk menjaga hartanya agar tidak berkurang. Orang yang kikir beranggapan bahwa harta adalah segala-galanya. 2. Cara menghindari sifat kikir. Mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat kikir, misalnya mendapatkan kesukaran dari Allah dan dijauhi teman. B. Membiasakan diri memberi kepada orang lain. C. Selalu mengingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. D. Mengingat pahala yang didapat apabila kita bersifat dermawan. E. Sadar bahwa harta benda tidak akan kekal dan dibawa mati. F. Melihat kehidupan orang miskin. 3. Akibat sifat kikir. A. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. B. Terjerumus ke dalam perbuatan dosa suatu saat akan menemui kesukaran. D. Membuat seseorang menjadi sombong dan cinta dunia yang berlebihan. B. Sifat serakah. 1. Pengertian sifat serakah. Serakah adalah sifat yang selalu ingin menumpuk harta lebih dari yang ia miliki. Serakah dekat dengan keegoisan dan kikir. Serakah bermula dari mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengutamakan keluarga dan mengutamakan golongannya saja. Kemudian hal-hal tersebut bertumbuh menjadi sifat serakah. Sifat serakah ini tidak akan ada habisnya, artinya ia akan terus-menerus menumpuk harta tanpa merasa cukup. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat serakah akan jauh dari sikap bersyukur. Orang yang memiliki sikap serakah tidak mau berbagi atau pelit, selalu menginginkan bagian paling banyak, bersikap tidak adil, rakus terhadap dunia, serta tidak peduli terhadap kepentingan dan penderitaan orang lain. 2. Cara menghindari sifat serakah. A. Tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan nikmat yang dimiliki diri sendiri. B. Mengingat ajab Allah bagi orang yang serakah. C. Membiasakan diri menyukuri setiap pemberian Allah dan manusia. D. Tidak melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal atau abadi. E. Menanamkan dalam hati sifat qanaah, rela dengan pemberian Allah. 3. Akibat sifat serakah. A. Dapat melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Hidupnya tidak tenang karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. C. Jatuhnya martabat selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. D. Mendapat siksa dan ajab dari Allah. E. Dapat membuat kita sombong. C. Kisah Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Qarun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dilupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena kekayaan. Sosok Qarun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, tapi dia malah mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab Qarun sudah memiliki segalanya, dirinya hebat, pintar, dan punya banyak harta. Qarun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala
yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti Korun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang berakal. Hanya orang berakhlaklah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Korun merupakan lelaki yang berkhianat bukan hanya kepada Nabi Musa alaihissalam tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman dan Korun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Sikap sombong yang diperbuat Korun adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Ketika itu Korun dimintai zakat, ia pun langsung marah.